ditolak pra peradilannya, Polda Jabar harus kerja keras nih untuk melengkapi ya, yang namanya bukti-bukti dan saksi-saksi. Sidang putusan pra-peradilan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka telah digelar hari ini, Senin 8 Juli 2024, di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Hakim Tunggal Eman Sulaiman telah memutuskan bahwa penetapan tersangka Peggy Setiawan di kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak sah. Peggy Setiawan telah dinyatakan secara resmi merupakan korban salah tangkap. Berkaitan dengan hal tersebut, praktisi hukum, Deoli Payumara mengatakan bahwa kepolisian harus bisa berbenah, dan sistem kepolisian dapat dikaji kembali untuk diperbaiki agar kasus serupa tidak terulang. Dipanggil sebagai saksi tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Akhirnya belum tahu nih dibebaskan atau tidak, nanti masih putusan pengadilan, Bang. Ya, kan keputusan pengadilan pra peradilan sudah jelas tadi kan, bahwasanya gugatan pra peradilannya Peggy dikabulkan. Artinya Peggy dinyatakan lepas dari posisi jeratan persangkaan, jeratan penangkapan, jeratan penahanan. Nah, dia lepas nih, diputus lepas dan dia harus bebas demi hukum, begitu. Kan begitu putusannya. Jadi sudah sampai di situ bahwasanya Peggy hari ini juga sebenarnya harus dilepaskan. Karena putusannya kan inkrah. Putusan pra peradilan itu kan berkekuatan hukum tetap pada saat dibacakan dan diputuskan. Jadi sekarang ini Peggy statusnya sudah bebas. Begitu. Bebas murni dong, begitu. Nah, pertanyaan tadi, kenapa ada kesalahan penyidik begitu? Jawabannya adalah penyidik bisa salah. Jangankan penyidik, kita manusia kan bisa salah kan gitu. Nah, kita anggap penyidik lagi salah nih. Penyidik mana? Penyidik Polda Jabar. Salah apa? Ya salah dalam prosedur. Salah dalam prosedur bagaimana? Dalam prosedur penanganan perkara melalui tata cara hukum acara pidana. Begitu. Begini, ini perkara sudah 8 tahun. Sudah pernah putus inkrah, bukti-bukti sudah pernah dimasukkan ke pengadilan, sudah dipegang jaksa buktinya, sudah dilihat hakim buktinya. Setelah inkrah, ada yang DPO, tapi bukti-bukti ini mungkin dikembalikan lagi ke pihak penyidik polisi. Apakah disimpan? Kita belum tahu. Nah, harusnya ketika press conference si Peggy pada waktu itu oleh Polda Jabar, itu ditunjukkan nih buktinya ini. Itu baru bukti-bukti formal yang utama. Tapi dalam press conference kan itu tidak ada. Itu satu. Yang kedua, persoalan saksi. Saksi juga tidak ada yang menyatakan bahwasanya si Peggy lah orang inilah pelakunya. Karena saksi tidak ada kan berarti dua sistem pembuktian kan nggak ketemu. Bukti utama tidak ada, saksi-saksi juga tidak ada. Tapi Peggy ditangkap dengan alasan apa? Dengan alasan dia DPO. Tapi Peggy yang mana? Belum tahu. Gitu. Yang dapat Peggy Setiawan karena kira-kiranya begitu. Nah, penyidikan ini kemudian menjadi tidak berjalan baik. Kenapa? Karena salah dalam prosedur. Prosedurnya apa? Harusnya kan ada tahap-tahapnya. Tek baru tangkap. Tapi ini kan prosedur gini. Ada film rame 1 bulan kemudian tangkap. Nah, itu udah salah prosedur. Namanya tergesa-gesa. Artinya polisi gegabah dalam menangkap seseorang, tidak dilandasi oleh bukti-bukti yang kuat lagi, tidak dilandasi oleh saksi-saksi, hanya dilandasi oleh apa? Ini identitasnya si Peggy ini berdasarkan cerita ijazah segala macam, tapi itu kan bukan bukti perkara pidana pembunuhan, bukan bukti perkara pidana pengeroyokan, itu kan bukti identitas seseorang. Itu sebenarnya tidak bisa dipakai untuk menjerat si Peggy sebagai tersangka dalam perkara pembunuhan. Nah, dia Polda Jawa Barat nggak pernah tuh memberikan bukti-bukti yang akurat tentang itu di press conference. Demikian pula di wilayah pra-peradilan kemarin. Di pra-peradilan kemarin saksi juga tidak ada, bukti-bukti tidak ada. Sudah kita bisa prediksi dari dasarnya press conference bahwasanya bukti-buktinya lemah, saksinya lemah. Karena semuanya lemah, ya sudah. Ini orang walaupun dia diduga bersalah pun harus dilepaskan. Kenapa? Karena kekurangan bukti dan kekurangan saksi. Nah, jangan dipertahankan untuk diperpanjang. Nah, karena sudah diputus pra-peradilan, tentunya kan kita semua bersyukur. Syukur puji Tuhan. Nah, bahwasanya Peggy lepas. Walaupun dia bersalah tapi dia lepas karena kurangnya bukti-bukti, kurangnya saksi. Nama baiknya tentunya direhabilitasi. Kan sudah diputus di pengadilan bahwasanya di pra-peradilan kan, nama baiknya harus direhabilitasi nama dan harkat martabatnya. Bagaimana caranya? Tentu bisa lewat putusan pengadilan itu disebarluaskan, bisa juga kemudian Polda Jawa Barat kemudian mengeluarkan statement ya kepada media bahwasanya kami dengan ini memohon maaf
atas tindakan kami. Kan bisa begitu. Itu kan salah satu bentuk memulihkan martabat dan harkat seseorang. Polisi ganti rugi. Gugat balik gimana bang? Gugat balik bang itu sejumlah uang. Meminta ganti rugi. Nah, ini kan kebetulan baru sampai rehabilitasi nama. Kalau minta ganti rugi, itu bisa gugat lagi. Gugatnya perdata. Karena terjadi kesalahan prosedur dan sudah menang pra peradilan, teman-teman dari kuasa hukum PEGI ini kan mengugat meminta ganti rugi berapa? 15 triliun kalau mereka berani, begitu kan? Atau 15 miliar kalau mereka berani, atau secukupnya. Buat apa? Buat si PEGI yang tadinya dipenjara kan dikembalikan hak-haknya. Kasih ganti rugi uang buat apa? Buat supaya PEGI sekolah. Biar jadi apa? Kan sekarang beli bangunan. Jadi mandor. Naik-naik gitu. Artinya apa? Kemampuan Polda untuk membayar ganti rugi kan kita bisa ukur juga. Jangan sampai mereka urunan gitu, jangan, bahaya juga. Bang, masyarakat jadi menilai kinerja kepolisian ini gimana ini Bang, anti kasus Begini, Polda Jabar. sebenarnya Polda Jabar bersyukur dengan adanya putusan pra peradilan ini yang melepaskan si PEGI. Ini tentunya mengurangi pekerjaan berat si Polda Jabar sendiri. Kalau kemudian si PEGI ditolak pra peradilannya, Polda Jabar harus kerja keras nih untuk melengkapi yang namanya bukti-bukti dan saksi-saksi. Mereka akan beradu dengan kejaksaan di sana. Jaksa pastikan ini berkas belum lengkap, dibalikin, ini berbahaya malah. Apalagi kalau sampai sidang utama di pokok perkara, di mana kemudian gelar perkara yang dibedah sedemikian rupa dan kemudian ternyata kosong. Jadi Polda Jabar bersyukur terselamatkan. Mungkin sekarang mereka kena sedikit, rugi sedikit, tapi kalau dijalankan ini terus bisa rugi banyak Polda Jabar gitu. Jadi udah benar nih, Polda Jabar bersyukur, PEGI lepas, kuasa hukum juga bersyukur, PEGI lepas, kita juga bersyukur kan. Jadi PEGI lepas kenapa? Karena rasa keadilan masyarakat terpenuhi. Paling tidak 70%, 80% masyarakat yang meributan ini kemudian menjadi tenang. Kenapa? Karena sudah ada rasa keadilan, dapat keadilannya. Walaupun PEGI belum tentu bersalah, belum tentu tidak bersalah. Kan putusannya begitu. Ya kan, peradilan karena apa? Kurang bukti, kurang saksi, kurang administrasi, dilepaskan lah. Lebih baik melepaskan orang yang bersalah karena kurang bukti dibanding menghukum orang yang tidak bersalah. Gitu. Bang, tetapi masih ada ini nggak bang? Artinya Ya. PEGI. Ini kan sudah menang, sudah putus tadi. Bang, lagi. masih ada upaya hukum selang nggak bang untuk pihak Polda Jabar untuk melakukan ini bang, mengajukan gugatan tentang putusan pra peradilan? Begini, pra peradilan ini sifatnya sebenarnya sudah inkrah ya. Iya. Dipaksakan juga udah sia-sia. Sebenarnya kita bicara tadi kan, polisi bersyukur aja deh udah putus nih, jadi nggak banyak kerjaan gitu. Walaupun rugi dikit nggak apa-apa kan gitu. Nanti kan ada perkara-perkara lain yang bisa ngebantu memperbaiki citra polisi di Polda Jawa Barat. Tapi kan dengan ini agak tercoreng dikit bang. Biasa kita juga coreng banyak juga aman-aman aja gitu. Jadi biasakan kita sedikit tercoreng atau tercoreng, yang penting kita masih bisa hidup. Bisa kemudian kita menampilkan sisi terbaik lagi kan begitu. Bilang untuk evaluasi juga untuk tim. Tentunya untuk evaluasi juga. Jadi evaluasi buat Polda Jabar khususnya. Makanya kenapa kita lihat kenapa kok Kapolri diem-diem aja nih perkara. Karena Kapolri juga ngeri juga nih kan. Perkara kalau dia campur-campur repot juga gitu kan. Udah biarin jalan begitu aja deh. Gitu. Udah benar Pak Kapolri. Nanti diduga nih terburu-buru Polda Jabar atau gimana? Tergesa-gesa, bukan terburu-buru, tergesa-gesa merespon suatu kejadian yang viral, yaitu film Vina.